Jadi ada orang yang menangis, merengek karena ditinggalkan oleh seseorang. Menangis karena cinta. Jangan menangis karena cinta, sebab setiap air mata yang jatuh tidak ditanggung BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la syarika lahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق karim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk sama-sama di kajian Majlis Mahabbah. Tema kita hari ini adalah air mata cinta. Ya. Setelah pekan kemarin kita bahas tentang hijrah palsu, hari ini kita akan membahas tentang air mata cinta. Bagaimana proses hijrah kita itu harus sampai pada titik di mana kita mendapatkan air mata cinta ini. Dan air mata cinta itu adalah bentuk daripada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga air mata yang karena cinta tapi bukan cinta karena Allah. Terkadang air mata berbicara ketika bibir tak mampu lagi berkata, kan hati sedang terluka. Luka tak memiliki suara sebab air mata jatuh tanpa bicara. Mengapa kau pergi di saat hatiku mencintaimu? Jadi ada orang yang menangis, merengek karena ditinggalkan oleh seseorang. Menangis karena cinta. Jangan menangis karena cinta, sebab setiap air mata yang jatuh tidak ditanggung BPJS. Nah, lalu bagaimana ya kata iman rahmatullah? Cengeng terhadap sang Khalik adalah positif. Ulangi, cengeng terhadap sang Khalik adalah positif, dan cengeng terhadap makhluk adalah negatif. Jangan menangis karena cinta, tapi menangislah karena dosa. Jadi ikhwatul rahmatullah, saudara yang dimuliakan Allah, dua ilmuwan pernah meneliti tentang air mata. Ini peneliti ini dari Jerman dan dari Amerika Serikat. Hasil penelitian kedua peneliti ini menyimpulkan bahwa air mata yang keluar percikan bawang, atau bawang, lagi ngisikin bawang, dengan air mata yang keluar karena kecewa atau karena sedih, itu ternyata mengandung zat yang berbeda. Air mata karena sedih dan kecewa itu ternyata
bisa mengandung toksin atau racun. Karena dia mengeluarkan hormon dari stresnya, depresinya, tekanannya. Makanya orang yang menangis itu secara psikologis bagus. Kalau kita lagi punya problem, kemudian tiba-tiba menangis, otomatis sedih, menangis bagus. Tapi kemudian setelah itu kita putus asa, bersedih, nah itu tidak bagus. Nah, air mata karena cinta, karena Allah akan sangat berbeda dengan air mata karena makhluk, karena dunia. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayangnya menangis justru dihubungkan dengan orang yang rapuh, yang cengeng, yang lebay. Kenapa nangis lebay amat sih kamu? Ditinggalin sama dia. Emang kenapa? Nggak ada lagi, kan dunia ini luas. Kenapa kamu ditinggalin sama dia sampai mewek-mewek begitu? Karena aku sulit untuk melupakannya. Aku sedih bukan karena aku ditinggalkan olehnya, tetapi aku sedih karena aku tidak bisa melupakannya. Lebay. Atau nangis karena dengar lagu gitu, lagi ke bawah suasana hati jadi. Atau karena lihat drakor, drama Korea, nangis. Ikhwatir rahimahumullah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menangisi dunia ini? Bagaimana Rasulullah SAW pernah dikatakan dalam kitab Sirah Al-Hasan, dia mengatakan pernah masuk ke rumah Nabi SAW. Dan aku lihat rumah Nabi itu sangat sederhana. Jadi Nabi itu rumahnya terbuat dari perempah kurma dan tanah liat. Ruangannya sangat kecil sekali. Atapnya pakai perempah kurma dan tempat tidur Rasulullah itu pakai jerami. Sehingga Rasulullah SAW ketika tidur di atas jerami itu sampai punggung dan pipi Nabi SAW itu berbekas. Bahkan pernah Hasan itu mengulurkan tangannya ke atas sampai tangan Hasan ini itu terkena atap langit-langit rumah Rasulullah. Saking pendeknya rumah Rasulullah SAW. Ya kalau kita kan nggak menarik genting harus pakai tangga ya, saking tingginya. Ini Rasulullah SAW saking kecil rumahnya, itu tangan kita kalau ke atas maka akan terkena langit-langit rumah Rasulullah SAW. Maka ada seorang wanita Ansor melihat kondisi Nabi menggunakan kasur yang terbuat dari perempah kurma dan jerami ini. Akhirnya wanita Ansor ini membawa kasur yang terbuat dari benang wol, spring berebet. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini kasur siapa? Ada seorang wanita yang mengantarkan kasur yang terbuat dari wol ini untukmu ya Rasulullah, karena kau tidur dengan perempah yang terbuat dari perempah kurma dan jerami. Sehingga wanita itu membuat kasur yang terbuat dari benang wol untuk dirimu. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan Aisyah untuk mengembalikan kasur itu kepada wanita Ansor tadi. Namun Aisyah menolaknya karena menginginkan kasur wol itu ada di rumah Nabi. Biasalah cewek, awalnya nguswe di mana? Maka Nabi SAW pun menyuruh mengembalikan kasur yang terbuat dari wol itu kepada Aisyah sampai 3 kali. Wahai Aisyah, seandainya aku mau, gunung-gunung itu akan menjadikan emas dan perak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Jadi gunung-gunung itu akan mengalirkan emas dan perak. Kalau aku mau, kata Nabi. Maka akhirnya Aisyah itu mengembalikan kasur yang terbuat dari wol itu. Maka Sayyidah Umar pun pernah melihat, ya, dan dia berkata, Umar bin Khattab, saya teringat Kisra itu Raja Persia dan Kaisar Raja Romawi. Anda wahai Nabi Allah tidur di tempat seperti itu, tidur di tempat jerami dan perempah kurma. Sementara mereka tidur di ranjang-ranjang emas dan pakaian mereka terbuat dari kain sulta yang bagus. Maka mendengar hal ini Rasulullah berkata, wahai Umar, apakah kamu tidak rela jika mereka hanya memperoleh di dunia saja, sementara nanti akhirat hanya akan menjadi milik kita? Maka disitulah Sayyidina Umar
meneteskan air matanya dan beliau menangis. Ada orang yang nangisnya karena dunia, kunaon disedih-sedih teh, dan kabarnya motor, bingung kumaha teh ditanya. Nangisnya karena dunia, kunaon disedih-sedih teh, geus 20 kali taruh gagal wae. Nangisnya karena dunia. Kunaon make sedih? Jika namanya di PHK, nangisnya karena dunia. Jadi kita selalu sedih karena perkara-perkara dunia itu. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah sedih kehilangan dunia, dan Rasulullah SAW selalu sedih perkara akhirat. Orang-orang yang beriman itu sedihnya dengan perkara akhirat. Mungkin kita pernah kecewa karena seseorang disakiti, dikhianati, dihina, dicaci, dipermalukan. Bahkan kita pernah kecewa karena seseorang. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa Allah kecewa kepada kita? Kita yang lalai dengan sholat, kita yang gak pandai bersyukur, kita yang sering mengeluh, kita yang sombong, kita yang ria, kita yang ujub, kita yang sombong. Pernahkah kita berpikir Allah kecewa dengan kita? Lalu di situ kita menangis. Mungkin Allah kecewa dengan saya karena saya lalai dengan sholat saya. Mungkin Allah kecewa dengan saya karena tahajud saya sering kesiangan. Mungkin Allah kecewa dengan saya karena bacaan Quran saya lupakan. Mungkin Allah kecewa dengan saya karena di waktu tersembunyi saya selalu melakukan dosa dan maksiat. Pernahkah kita berpikir bahwa Allah kecewa dengan kita? Maka lalu kita menangis di situ, tangisan kita dicintai oleh Allah. Berapa kecewa? Dikhianati oleh, jadi hati terkuat, sedih, nyeri. Maka ayat yang Allah dalam surah 35 ayat 28, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifu wal alwanu kadzalik innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata, binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah seorang ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Orang yang ulama itu orang yang dia tambah ilmunya, tambah dia jadi-jadian nangisnya karena ingat dosa. Kita ingat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Ibrahim itu dia menikah dengan seorang istri yang solehah. Yang pertama istrinya adalah Sarah, yang kedua istrinya namanya Hajar. Sarah ini dikatakan, ulama mengatakan dia itu adalah ibaratnya nabinya perempuan. Bahkan dijamin oleh Rasulullah SAW perempuan-perempuan yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sarah, Maryam, Asia, Aisyah, Khadijah, Fatimah. Itu adalah perempuan-perempuan yang dijamin masuk. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya nabi perempuan, maka Sarah, Fatimah dan yang lainnya itu tidak menjadi nabi. Karena nabi itu hanyalah laki-laki. Jadi ar-rajul mustafa. Jadi yang namanya nabi dan rasul itu hanya laki-laki, tidak boleh perempuan. Belum lagi cukup di sana, Nabi Ibrahim pun punya anak keturunan dari Sarah, anak, cucu, cicit, semuanya keturunan Nabi. Ishak, Yakub, Yusuf, semua adalah keturunan Nabi, cucunya semua Nabi. Dari Hajar punya anak juga seorang Nabi, namanya Ismail. Dan beliau pun yang membangun Ka'bah. Bayangin, bangun seorang Rasul, seorang Nabi, istrinya solehah, anaknya Nabi, cucunya Nabi, semua keluarganya keluarga yang soleh, yang membangun Ka'bah, Masjidil Haram. Tapi apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi fidli dunubi, ya Allah ampuni dosa saya. Urang mah turunan Nabi lain, ngabangun masjid jeung musala di henteu.
Kita sekali beramal soleh mesti dia ujub sombong. Tapi Nabi SAW dan para Rasul, mereka adalah orang-orang yang kharmu sujada wa bukiyah. Ketika ruku dan sujud mereka menangis dan mereka di hadapan Allah. Ada kalimat bukiyah. Bukiyah itu dari kata bakina. Artinya sering menangis, karena seringnya menangis. Padahal kurang banyak gimana amal solehnya. Masih tetap aja ngerasa banyak dosa, masih tetap aja taubat sama Allah. Bahkan wallah demi Allah, kata Nabi SAW, ini sesungguhnya aku wa atubu ilaihi fastaghfiru wa atubu ilaihi, beristighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah yauman dalam satu hari 70 marratan, 70 kali, atau 100 marratan, bahkan 100 kali bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang